Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Lumaraja. Kali ini saya mau membahas tentang pekerjaan saya. Jadi waktu itu saya dari dengan salah satu konsultan Vietnam di Pujipang, di tempat saya kerja sekarang ini. Di kejadiannya ini sekitar bulan lalu kalau nggak salah, pertengahan bulan pertengahan bulan Januari atau akhir Januari. Jadi ya Kensosei Vietnam ini kan di perusahaan ini ya sekitar 2 tahun, hampir sudah 2 tahun lah kalau nggak salah. Berarti saya masih baru di sini, walaupun saya masih baru di perusahaan ini, tapi kan nama saya di Pujipang itu kan saya udah lama ya, udah sekitar 5 tahun, ini mau jalan 6 tahun kan. Jadi suatu ketika di saat saya kerja sekitar tengah malam, kalau nggak salah itu di jam 12 malam, saya kan kerjanya kalau dia di sekitar di atas jam 10 itu kan, di atas jam 12 itu kan, jam 12 itu jam 1, sekitar jam 1-an lah, jam 1 pagi saya kan kerja di Hakojome. Hakojome itu tugasnya nanti kalau roti yang sudah keluar di dalam ruangan itu udah keluar dari conveyor, terus dimasukkan dimasukkan ke bungkusnya, dimasukkan roti itu masuk ke bungkus, ada operatornya, terus keluar dari ruangan itu melalui conveyor. Kita lah yang Hakojome ini tugasnya mengambil roti itu, menyusunnya di dalam sebuah kotak. Jadi satu kotak itu biasanya 12 roti, terus sekitar satu kotak, terus satu ipong itu sekitar 12 case atau 12 kotak. Jadi kita isi sampai 12 kotak. Jadi kalau roti yang kayak roti melon pang itu biasanya Hakojome itu 2 orang. Kalau roti-roti yang di kotaknya yang satu kotak itu 4, biasanya itu cuma 1 orang petugas Hakojome-nya. Jadi kalau roti melon pang itu 2 petugasnya. Jadi ketika saya Hakojome itu kan saya bertandingan dengan salah satu Toku Tegino Vietnam juga, yang kemarin saya cerita dia tidur waktu kerja. Jadi namanya itulah, kita buat aja namanya si Nguyang, kita buat si Nguyang lah, si Nguyang perempuan ini lah kita. Si Nguyang perempuan ini lah bertampingan saya kan di petugas Hakojome. Jadi saya sebenarnya kalau dia petugas Hakojome saya kesal. Kenapa saya kesal? Karena kalau dia nanti petugas Hakojome, pasti banyak banget teman-teman senegara dia ngajak dia ngobrol. Nah, jadi dia nggak fokus sama kerjaannya. Jadi kan kalau roti itu kan, roti dikeluar kan ada ininya, ada kayak apa tuh yang melingkar itu, kayak ada baknya. Jadi roti keluar ditampung di bak itu, baknya berputar. Itu kan harus kita ambil rotinya dari bak itu kan. Kalau nggak kita ambil kan makin lama kan roti yang keluar itu makin numpuk di bak itu kan. Jadi dia ini kalau udah diajak ngobrol pasti dia nggak fokus kerjaan, dia asik ngobrol. Jadi dia menumpuk. Jadi sudah saya kode sama siapa ini, si perempuan Nguyang ini, Shikoto Nagarayo, sambil kerja aja kan. Terus saya bilang sama si teman dia yang Nguyang laki-laki ini, jangan ganggu, aku bilang kan. Dia lagi kerja, bilang, muka dia enggak kesal, saya bilang gitu. Sekali masih aja ngobrol, oke, udah saya biarkan. Saya bilang lagi jangan, saya bilang kan, udah ditinggalkannya. Terus sekitar sejam lebih roti selanjutnya juga begitu. Datang lagi siapa ini, si yang laki-laki ini, dia ngobrol. Jadi si cewek kan nggak fokus sama kerjaannya, roti menumpuk, yang capek kan saya yang ngerjain kan ini. Saya bilang juga, weh kok kerja, jangan. Saya bilang sama si yang cewek, terus saya bilang sama jangan ganggu, saya bilang kan. Nanti kata dia kan, jangan ganggu lagi kerja, saya bilang kan. Oke, dia pergi, muka kesal. Terus sekitar jam 5 pagi roti yang selanjutnya yang ketiga, kejadian juga kayak gitu. Dia ngobrol ini. Si cewek nggak fokus, roti udah menumpuk sini kan, lagi sibuk-sibuknya kan. Terus udah menumpuk sampai udah di sisi yang cewek itu sampai ke sini. Si cowok yang ini ngomong di balik cash kotak yang ini kan. Saya tendang ya kan, dia lagi ngobrol sambil bersandar gitu, saya tendang cash itu kan. Tapi untungnya cash itu kotak itu nggak jatuh ya. Saya tendang. Ini misalnya
gas itu dari posisi sana, dendang dia kena gini, pluk. Dia tersentak, kaget. Kenapa? Kata dia kan sudah saya bilang jangan ganggu, ini roti lagi banyak, lagi sibuk. Lagi pula kan kalau misalnya lagi ada jeda waktu kan kamu ngobrol nggak saya larang, dia bilang. Terus dia marah-marah ini, terus dibilang dia, emang kamu siapa? Kamu kakak Rico tuh kayak kepala gudang kan, kepala pabrik kan. Emang kamu kakak Rico? Kata dia. Ya, enggak, tapi kan saya kerja sini. Dia kan kerja, bukan, lagi pula kamu gak ada kerjaan. Dia kan di lain yang lainnya, tempat kerja lain kan. Kerjaan itu bantu itu teman kamu yang di dalam sana. Ini dia lagi sibuk yang bikin bantu. Dia ini marah-marah. Wah, dia ngajak gelut lah, ngajak ribut. Wah, jangan gitu, saya bilang kan. Kamu kan susah, saya tuh kudu gini. Kalau kita ribut, kalau saya dipecat dari sini, saya bisa ngelamar ke tempat lain. Tapi kalau kamu kan susah, dipecat, kamu nggak bisa lagi lanjut. Jadi saya beritahu sebelumnya kalau Ken Susah itu kan kerja itu kan sesuai kontrak, ada kontrak sekian ya, misalnya 3 tahun, mereka harus selesai 3 tahun baru apalagi kan. Kalau lagi pula kalau mereka bermasalah ya langsung dipecat, mana bisa menerima tempat lain karena mereka kan susah. Kalau toko gini kan kontraknya setahun, kalaupun kontraknya belum habis kan atau mengundurkan diri, dia bisa kerja di perusahaan lain kan. Wah, dia makin ini kan, makin ngajak ribut ini. Wah, saya kan udah naik pitam, udah saya peringati berulang kali kan, saya emosi, saya maki-maki itu kan, ini kuat, suara kuat kan. Di situ juga renco-renconya di tempat aku itu orangnya masih muda, cuek-cuek banget, kerjanya juga teledor, ini namanya anak muda kan. Jadi sebenarnya kalau masalah kayak gini renco yang tanggung jawab ya, tapi renco cuek kan. Jadi saya bilang dengan suara lantang kan, jadi mau kau apa? Saya bilang kan, yaudah kau pulang jam berapa? Ayo kita main, aku bilang. Siapa tahu kau sepele sama aku bilang. Jangan gara-gara kau udah lama dipuji pang ini angkat jago, aku bilang. Yaudah, kata dia kan, nanti kita ketemu, kata. Yaudah, nanti pulang jam 8, aku pulang jam 8 pagi. Kalau misalnya aku duluan, aku tunggu kau di luar, saya bilang gitu kan. Rupanya si cewek ngoeng ini, janganlah ribut-ribut. Ini saya bilang, gara-gara kau tuh semua, kau kerja nggak beres, sudah aku bilang kan. Memang ini kan sering bermasalah kan. Udah lihat kan ini dan terus datang Rencu juga, dia dengan keributan, janganlah ribut-ribut. Saya dibilang si Rencu orang Jepang ini kan, saya bilang ya kau yang goblok, aku bilang kan. Ini kan sebenarnya kan masa kamu lihat ini lagi sibuk, dia mengganggu, seharusnya kan kamu nasihati, bukan kamu diam-diam, bukan, aku bilang kan. Jangan ribut ya. Kalau dia gini aja lah, kita lihat lantar. Kalau dia memang mau nunggu di luar atau mau ajari, ya silakan. Aku bilang, aku kayak gitu prinsipku. Bilang, ya nah, saatnya kerja. Kalau saatnya ada apa yang ngobrol terserah. Aku bilang, ini kan kita di sini digaji perusahaan, bukan main-main, saya bilang gitu kan. Terus siapa ini si ngoyang yang tadi ribut sama saya ngadu. Saya dengar ngadu, saya lihat juga ngadu sama temannya, sama Vietnam yang lain kan. Dan susah juga. Tapi mungkin temannya juga tahu, karena temannya itu kan sama teman-teman yang lain kan, saya kan baik sama mereka, jadi bukan ada masalah. Jadi mereka paham kan saya kayak gitu kenapa ya kan, ribut ini kenapa, bukan gara-gara mau jalan ribut kan. Teman-temannya pasti paham kan, mungkin dia karena dia teman sekarang si ngoyang ini salah kan. Terus saya sudah pitam banget di situ kan, udah pengen nonjok orang, udah lama juga kan. Terus saya jumpailah ke tempat lain dia. Saya bilang sama senior kita orang Indonesia yang di situ juga di tempat kerja dia. Saya bilang, tolonglah Pak, kalau misalnya lagi kita kerja di Kojome, tolong anak-anak Vietnam ini jangan suruh main ke situ, itu si cewek nggak fokus kerja, saya bilang gitu kan. Terus tanya tuh juniormu yang tadi tuh, gimana kalau memang mau ribut saya tunggu di luar, saya bilang gitu kan. Terus sekitar jam 7:30 pagi, saya kan pulang jam 8 pagi lewat, dia datang ketemu saya, dia minta maaf, ditarik tangan saya, dia nyalam saya, minta maaf, udahlah saya minta maaf ini. Terus saya bilang, saya sebenarnya nggak ada niat marah sama kamu, kita di sini kerja loh, bukan main-main. Saya juga kalau mau ini kau ya terserah, mau jungkir balik kau terserah, mau gantung diri kau terserah, tapi jangan ganggu aku lagi kerja. Ini kan kerja aku di kemarin tuh, yang tadi itu kan kerja sama dia, aku bilang kan.
Kalau misalnya dia kau ajak ngobrol, rotinya menumpuk, yang capek siapa? Aku bilang. Gaji sama, kerjaan sama, masa aku kerja mati-matian, dia nggak kerja tapi gaji sama kan? Itu kan ada tanggung jawab. Aku bilang kalau menumpuk ini apa nggak rusak nanti apanya, kemasannya. Kalau misalnya udah menumpuk kita ambil gini-gini acak-acak masukkan di kotak kan rusak kan. Kamu ngerti, kamu kan susi, aku bilang. Lagi pula jangan kamu pikir karena kamu udah lama di sini kamu merasa senior, aku bilang kan. Coba kamu tanya mereka ini yang orang Indonesia, saya bilang kan. Saya sebelum kamu ke Pujipang, saya sudah di Pujipang. Saya udah 5 tahun magang di Pujipang. Pujipang itu mau dimanapun itu sama, saya bilang kan. Makanya saya bisa dari Tokyo pindah ke Nagoya karena saya Pujipang, nama saya ada di Pujipang, saya bilang. Jangan gara-gara kamu udah lama di Pujipang kamu kerja go, saya bilang sama si Nguyeng kan. Udah minta maaf, selesai lah. Terus beberapa hari kemudian tersebar lah, ya tahu lah mulai orang Jepang kan, orang-orang Indonesia juga yang pakai lah ya ribut. Iya, saya ribut tuh anak Nguyeng tuh apa buat masalah, saya bilang kan. Udah, tapi udah kelar masalahnya, saya bilang sama teman saya kan. Terus terdengar sama adik saya kan juga kerja di perusahaan ini kan. Dia nanya, kenapa bang ini ribut kamu ya ini? Iya itu apa ya nyari ribut kemarin dah. Saya bilang jangan digangguin, malah digangguin, jadi kan capek kerja, saya bilang kan. Oh terus lagi pula udah damai, saya bilang sama adik saya. Rupanya besoknya pas adik saya masuk kerja dijumpai, pas dia masuk kerja saya libur kan, dia jumpai siapa itu si Moyang itu, dijumpai ini terus katanya kepala itu saya diantukkan sama si Moyang ini. Ya udahlah, saya nyaki aja adik saya, udahlah biar aja lah kayak gitu, saya bilang kan. Tapi semenjak jantung yang udah biasa aja, dia melihat juga nggak berani ngobrol lagi kan. Ya udah kelar masalah ya. Tapi saya bilang sama orang Jepang, saya bilang saya di sini kerja. Orang ini orang PN mau jungkir balik ya terserah, tapi kan saatnya kerja di bareng saya ya kerja. Saya bilang gitu sih. Ya itu aja video saya, sehingga nih gak usah ambil nilai positifnya sama negatifnya aja. Tapi kalau bisa jangan tiru kelakuan saya, karena memang saya orangnya emosinya tinggi. Tapi ya memang gitu sih, kita di Jepang ini kan kerja harus apalah ya kan, harus fokus kan. Oke, gitu aja video saya ini, sampai jumpa video selanjutnya. Bye.